yang berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi ke dalam tatanan sosial dan politik. Green Theory bertujuan untuk menggantikan sistem kapitalis yang terlalu eksploitatif dengan sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya binarikan buku Pangestu dengan 3 digit PIN terakhir 048. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu Green Theory. Green Theory sendiri merupakan sebuah perspektif yang berfokus pada isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan ekologis bagi seluruh makhluk di bumi ini. Teori ini mengkritisi pendekatan antroposentris, di mana pendekatan ini menganggap bahwa manusia merupakan puncak dari rantai ekosistem yang ada di dunia ini. Menurut Robert Eckersley dalam bukunya Environmentalism and Political Theory Toward an Ecocentric Approach tahun 1992, beranggapan bahwa Green Theory merupakan sebuah pendekatan normatif yang berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi ke dalam tatanan sosial dan politik. Eckersley ini memperkenalkan konsep ekologi kritis yang menekankan pentingnya mendekonstruksi paradigma antroposentris untuk mencapai harmoni antara manusia dan alam. Eckersley menjelaskan bahwa Green Theory bertujuan untuk menggantikan sistem kapitalis yang terlalu eksploitatif dengan sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Green Theory memiliki berbagai prinsip seperti pembangunan yang berkelanjutan, lalu dekonstruksi antroposentrisme, dan pendekatan ekologis. Ketiganya merupakan saling sambung berkesinambungan. Lalu pada buku The Promise of Green Politics, Environmentalism and the Public Sphere karya Douglas Tuggerson menganggap bahwa Tuggerson mengkritisi modernitas yang cenderung mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan dampak lingkungannya. Hal ini selaras dengan gagasan Green Theory yang menolak kapitalisme sebagai sistem yang terlalu mengeksploitatif sumber daya alam. Tuggerson menyoroti bahwa gerakan lingkungan tidak hanya perlu berbasis sains, tetapi juga berbasis nilai estetis dan etis yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap ekosistem dan makhluk hidup sebagai bagian integral dari keadilan ideologis. Seperti yang kita ketahui, di berbagai seluruh belahan dunia, kerusakan lingkungan itu terjadi banyak macam sekali dan sangat merugikan bagi masyarakat dan makhluk yang terdampak olehnya. Seperti yang kita ketahui, kerusakan iklim bumi itu tidak hanya menjadi isapan jempol belaka. Perubahan iklim yang tidak menentu seperti waktunya musim panas, tiba-tiba musim hujan, dan begitu sebaliknya, lalu kenaikan permukaan air laut serta bertambahnya suhu bumi membuat seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini merasakannya. Bahkan yang terbaru, menurut penelitian ilmuwan, 50% dari penyerap karbon yang ada di laut itu tidak mampu bekerja secara optimal akibat kenaikan suhu permukaan bumi. Lalu apa sih dampak dan solusi yang bisa kita lakukan terhadap perubahan iklim tersebut? Di Indonesia sendiri kita mengalami berbagai banyak permasalahan lingkungan yang terjadi di kehidupan sehari-hari di kita, seperti kebakaran hutan yang sengaja dibakar untuk pembukaan lahan, lalu penggusuran lahan bagi masyarakat untuk digunakan sebagai proyek-proyek strategis nasional atau PSN, lalu pertambangan yang terlalu bersifat eksploitatif tanpa memperhatikan AMDAL-nya, lalu polusi di kota-kota besar atau di kota-kota industri yang membuat masyarakatnya berpotensi untuk menghadapi ISPA, lalu privatisasi sumber daya yang dilakukan oleh pihak kapital. Namun, terkait permasalahan tentang Green Theory ini yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan demi kehidupan masa depan yang lebih baik, saya sendiri sebagai mahasiswa cenderung
50% optimis, 50% pesimis. Kenapa? Karena keberlanjutan sendiri seringkali menjadi sebuah impian bagi sebagian banyak orang. Sementara realitanya, manusia merupakan makhluk perusak di bumi ini. Manusia memiliki rasa puas terhadap dirinya sendiri sehingga dia akan terus mencari apa itu yang dibutuhkan oleh dirinya. Konsep keberlanjutan dan segala turunannya seringkali hanya menjadi pembenaran atau penutupan fakta atas realitas yang terjadi di depan kita, di mana industri dan bisnis kapital terus berjalan tanpa mengindahkan kerusakan yang sudah nyata di hadapan kita. Ini adalah cara untuk membuat masyarakat tutup mata terhadap kerusakan lingkungan. Sementara bisnis terus berlanjut hingga akhirnya laut mengering dan pohon terakhir pun mati sehingga umat manusia tidak dapat lagi untuk bertahan hidup di bumi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.